Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring hari ini ya. Pembelajaran daring hari ini kita masih ada di tema 1, subtema 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman masih ingat di pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya, kita masih membahas ide pokok, kesimpulan, dan kosakata baku ya. Di pembelajaran daring hari ini kita akan mengulangi pembahasan tersebut, yaitu pembahasan tentang ide pokok, kesimpulan. Tetapi pagi ini untuk kosakata bakunya atau kaidah baku kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik dua. Baik, yang pertama tentang ide pokok ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan. Ide pokok disebut juga sebagai pokok pikiran, pikiran utama, gagasan utama, atau juga disebut sebagai gagasan pokok. Nah, dalam setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok. Artinya dalam satu bacaan misalnya ada 5 paragraf, maka dalam satu bacaan tersebut terdapat 5 ide pokok. Ide pokok biasanya tersirat dalam kalimat utama. Ide pokok tersebut ternyata bisa kita temukan di kalimat utama. Kalimat utama itu ada di mana? Nah, kalimat utama itu dapat kita temukan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau juga di awal dan di akhir paragraf ya. Berarti ada 4 ya. Ada yang pertama di awal paragraf, yang kedua di tengah paragraf, yang ketiga di akhir paragraf, dan yang keempat adalah campuran ya, yang ada di awal dan juga di akhir paragraf. Dengan menemukan ide pokok, pembaca dapat dengan mudah memahami isi bacaan. Berarti ini merupakan salah satu manfaat dari menemukan ide pokok ya. Karena tujuan dari membaca salah satunya adalah memahami isi bacaannya. Supaya kita dapat mudah untuk memahami isi bacaannya, salah satu caranya adalah dengan menemukan ide pokoknya. Nah, bagaimana langkah-langkah menemukan ide pokok? Nah, ada 4 ya. Yang pertama adalah membaca keseluruhan bacaan dengan cermat ya. Misalnya dalam satu paragraf, maka kita harus membaca secara keseluruhan paragraf tersebut dengan cermat. Setelah kita membacanya, maka kita dapat menemukan kalimat utamanya ya, ada di awal atau di akhir paragrafnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyimpulkan kalimat utamanya. Setelah kita mencari kalimat utama, maka kita dapat menyimpulkan yang mana yang menjadi kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, maka kita bisa menyimpulkan isi paragraf. Artinya apa? Ketika kita menyimpulkan isi paragraf, maka kesimpulan itu merupakan bagian dari ide pokoknya. Nah, untuk menemukan kalimat utama, kita harus tahu dulu tadi yang letak kalimat utamanya tadi ya. Dalam setiap paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Letak kalimat utama terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, teman-teman, ternyata ada juga perbedaannya antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Perbedaan yang pertama, kalimat utama itu berisi penjelasan umum yang dapat diuraikan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah berisi uraian atau penjelasan dari kalimat utama. Perbedaan yang kedua, kalimat utama dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri karena makna dalam kalimat berhubungan dengan kalimat yang lainnya.
Perbedaan yang ketiga, kalimat utama memiliki makna yang jelas meskipun tidak dihubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf. Sedangkan kalimat penjelas itu biasanya terdapat konjungsi atau kata sambung. Artinya kalimat utama itu bisa berdiri sendiri, sedangkan kalimat penjelas tidak berdiri sendiri. Nah, tadi kan sudah paham ya, sudah kita pelajari bahwa ada 4 di mana kita bisa menemukan kalimat utamanya. Maka berdasarkan letak kalimat utama tersebut terdapat 4 jenis paragraf. Paragraf yang pertama disebut paragraf deduktif, yang mana paragraf ini kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Paragraf yang kedua adalah paragraf induktif, yang mana paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf ineratif, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di tengah paragraf. Nah, paragraf yang keempat adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf ya. Campuran di awal dan di akhir. Kemudian menyimpulkan teks bacaan. Kesimpulan adalah pendapat terakhir dari suatu bacaan. Di pertemuan yang lalu, teman-teman sudah pernah ya belajar dan juga mengerjakan tugas menemukan ide pokok dan kesimpulan. Ya. Bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik tersebut? Nah, terdapat 5 ya. Ada 5 ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ciri-ciri kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, terdapat intisari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini materi terakhir kita, yaitu penggunaan tanda titik dua. Pada bab ini kita membahas ada 4 penggunaan tanda titik dua. Yang pertama, digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Di sini saya mencontohkan ini ya. Kalilah membeli buah-buahan, jeruk, apel, dan mangga. Pernyataannya, kalilah membeli buah-buahan. Diperlukan penjelasan. Buah-buahnya apa saja? Nah, di situ dijelaskan buah-buahnya adalah jeruk, apel, dan mangga. Maka setelah pernyataan buah-buahan diikuti titik dua, kemudian penjelasan berupa jeruk, apel, dan mangga. Nah, teman-teman bisa juga mencontohkan begini. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran. Nah, tanda titik dua, apa saja sayurannya? Misalnya bayam, kangkung, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, digunakan pada sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya dalam sebuah surat itu biasanya memuat penjelasan tentang hari, tanggal, tempat, waktu. Nah, di sini saya contohkan tempat ya. Tempat titik 2 SDIT Lukman Al-Hakim Kudus. Setelah tempat maka diberi tanda titik 2, baru diikuti keterangannya. SDIT Lukman Al-Hakim Kudus. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam naskah drama antara nama tokoh dan kalimat percakapannya. Di sini saya mencontohkan nama tokohnya Hafiz ya, Mas. Kemudian kalimat percakapannya, ayo pergi mengaji Zam. Nah, di antara nama tokoh dan kalimat percakapan tersebut harus diberi tanda titik 2. Kemudian yang keempat, antara jilid atau nomor halaman, atau bab dan ayat dalam kitab suci, atau judul dan anak judul. Di sini saya mencontohkan misalnya dalam sebuah bacaan itu memuat sebuah ayat ya.
ayat tersebut adalah ayat ke-20 dari surat Al-Insan. Maka kita dapat menuliskan surat Al-Insan, 76.220. 76 itu artinya adalah nomor surat atau surat yang ke-76 dalam Al-Quran. Sedangkan 20-nya adalah ayat yang kita kutip tadi. Ya. Demikian teman-teman untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa menggunakannya dalam penggunaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat mengajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.